kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman Tuhan adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami, yang memimpin kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa setia kepada Tuhan, menghormati dan mengasihi Engkau. Engkau memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa rencana Tuhan, apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami lebih lagi, Tuhan, menyenangkan hati-Mu, lebih lagi mengenal Engkau secara pribadi dalam kehidupan kami, Haleluya, ya puji Bapa. Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ada kuasa yang Amin, benar amin. yang ingin mencuri firman Tuhan dalam hati kami. Iya, benar, Untuk itu Tuhan. Tuhan, kami mau tolak batalkan kuasanya di dalam nama Dalam nama Yesus. Kemenangan ada di pihak kami. Ini hati kami, Tuhan, pikiran kami, telinga kami, Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera. Di dalam kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang sungguh baik, masih memberikan kepada kita perkenanan sehingga kita masih bisa beribadah seperti ini. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Baik. Kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Tema kita adalah mengenal Tuhan dengan benar. By the way, ya kan, ngomong sudah lumayan permain bass kita. Sudah mantap itu. Kembangkan terus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nanti lagi pemain drum lagi siapa yang bibit-bibit di tempat ini untuk ya digali terus untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Baik. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 33. Kita akan bacakan secara berganti-gantian. Injil Matius pasal 14, Alkitab saya halaman 27, Perjanjian Baru tentunya. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Saya baca ayat 22, Bapak Ibu baca 23 berganti-gantian, dan ayat 33 kita baca bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Ayat 33 bersama-sama, 2-3. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Haleluya, puji Tuhan. Sebetulnya ayat 33 ini sudah mematahkan klaim-klaim yang berkata Yesus bukan Tuhan. Ya kan? Karena dalam sepanjang sejarah Israel tidak ada manusia menyembah manusia, ya kan? Tetapi ketika mereka melihat mukjizat yang luar biasa, Yesus berjalan di atas air dan meredakan angin ribut itu, saudaraku, masuk ke atas perahu. Ayat 33 mengatakan, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Wow. Dan Yesus tidak melarangnya. Sehingga kalau Zakir naik berkata, di mana ada berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Wah, memang nggak ada. Tapi juga tidak ada kalimat di Alkitab, "Aku bukan Tuhan, jangan sembah aku." Wah, itu lawannya, saudara, ya. Karena memang Yesus menerima penyembahan dari murid-muridnya. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Bahkan mereka mengaku, "Engkau adalah Anak Allah." Hal yang sangat tak
tabu pada waktu itu saudaraku untuk diucapkan kepada manusia. Nah, tapi saya tidak berbicara mengenai itu. Sesuai dengan tema kita adalah mengenal Tuhan dengan benar. Bapak Ibu saudara Tuhan, khususnya pada ayat 26 dikatakan, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Bapak Ibu saudara Tuhan, ketika murid-murid Yesus menyeberang ke Danau Galilea dan diterpa badai, ya kan, Tuhan datang kepada mereka berjalan di atas air, melakukan sesuatu yang tidak mungkin dalam pikiran manusia. Tapi murid-murid ketakutan dan berteriak, "Itu hantu!" Padahal Tuhan mau datang untuk menolong mereka. Karena Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia menyuruh murid-muridnya pergi mendahului dia, bukan supaya mereka ditimpa kebinasaan atau mati karena angin badai yang begitu luar biasa di danau itu, saudaraku. Tetapi Yesus memperhatikan. Nah, pertanyaannya kepada kita pada saat hari ini adalah, mengapa para murid ini tidak dapat mengenal Yesus dengan baik? Ya kan? Di sini poinnya, saudara. Mungkin ini saya tidak tahu. Ini kan Matius pasal 14. Mungkin pada tahun yang ketiga ya. Karena Yesus waktu itu hidup di muka bumi 33,5 tahun. Ya kan? Dia tampil ke publik melayani setelah umur 30 tahun menurut tradisi orang Yahudi. Sebelum 30 tahun tidak boleh. Ya kan? Dan kita tahu pelayanan Yesus hanya 3,5 tahun, saudara. Mungkin di tahun kedua atau tahun ketiga, ya, Yesus bersama dengan murid-muridnya. Harusnya pengenalan mereka kepada Tuhan, kepada Yesus, kepada guru mereka, kepada rabi mereka, harusnya sudah sangat baik. Sehingga tidak perlu lagi kita membaca ayatnya yang ke-26 berkata bahwa itu hantu dan mereka ketakutan, saudara. Kalau murid-murid saja bisa mengalami peristiwa seperti itu, bagaimana dengan kita yang hidup 2000 tahun setelahnya, saudara? Oleh sebab itu, sekali lagi, mari sesuai dengan firman Tuhan ini kita mengenal Tuhan dengan benar. Katakan amin. Saya mau mengenal Tuhan dengan benar. 1, 2, 3. Saya mau mengenal Tuhan dengan benar. Haleluya. Karena pengenalan kita kepada Tuhan itu menimbulkan rasa respek, hormat kita kepada Dia, saudara. Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku akan melupakan anak-anakmu. Artinya seringkali bukan dari pihak Tuhan penolakan itu, saudara, tapi dari pihak manusia. Sebab itu, mari kita belajar bagaimana supaya kita bisa mengenal Allah dengan benar. Kita harus bisa mengenal Tuhan dengan baik. Entah kita mengenal Tuhan dengan suara, ya kan, dengan tanda-tanda dan lain sebagainya, saudara. Ada beberapa hal Tuhan berbicara kepada manusia supaya manusia bisa mengenal Dia, bisa melewati Dia bersuara, namanya audible, kita dengarkan suaranya. Ya, saya akan saksikan nanti mengenai itu. Lalu juga yang kedua lewat mimpi. Manusia juga bisa mengenal Tuhan. Lewat apa lagi? Lewat ada pikiran atau hikmat yang lewat. Nah, saudara tahu itu dari Tuhan, ya kan? Itu juga cara kita mengenal Tuhan. Ada lagi dalam hati, ya kan? Tapi berbicara kuat. Saya pernah ngalamin ini, saudara. Tapi orang lain nggak dengar, saudara. Tapi dari hati kita dan telinga kita, rohani kita, telinga rohani, dengar itu kuat dalam hati kita, saudara. Itu juga cara Tuhan berbicara kepada umatnya. Yang kelima dan yang paling sering adalah lewat apa? Firman Tuhan, Alkitab. Sebab itu mari kita baca, saudara. Mengenai bagaimana kita harus mengenal Tuhan ini, bisa lewat berbicara tadi. Saya pernah juga mengalami surat ketika tahun 95. Ya kan, waktu itu ada tim datang dari Jakarta. Dan suraku pas di jembatan, saya sudah berkali-kali menyampaikan di tempat suraku. Dia kan, waktu itu kami mau pergi ada ibadah persekutuan di rumah Ujang Henry, saudara, yang tinggal di Pamor sekarang. Saya menangis, kamu akan bangun gereja dan akan penuh, dikatakan, saudara. Wah, luar biasa. Saya semangat, saudara. Waktu itu kami, kalau saya sudah pulang, waktu kami ibadah juga dahsyat pekerjaan Roh Kudus, karena mereka ini katanya 2 puasa dulu sebelum datang pelayanan, saudara. Ya, ada 8 orang, 9 orang mereka, saudara.
Baru sampai di rumah waktu masih kontrak di depan sana, saudara. Maka saya tanya kepada mereka, ada nggak dengar tadi suara? Ya kan? Nggak ada Pak, waktu di jembatan sana nggak ada. Rupanya hanya saya yang mendengarkan audible, saudara. Ya. Dan akhirnya saudaraku, puji Tuhan, suara yang saya dengar itu akhirnya terlaksana, saudaraku, dan tidak lama ya Pak Robi sudah memberikan tanah ini gratis kepada kita, saudara. Dan akhirnya puji Tuhan, anugerah Tuhan, tahun 95 saya dengarkan suara, tahun 98 gereja ini diresmikan oleh Bupati, pas banjir lagi, saudara. Masih Kabupaten Sintang waktu itu, saudara. Dan waktu berjalan terus, saudaraku, waktu berjalan terus kan di gereja ini, saudaraku, saya lupa tahunnya pas persisnya, saudaraku. Kan saya sudah mendengarkan, kamu akan gereja dan akan penuh, ya kan? Dan akhirnya, saudaraku, saya menunggu, gereja sudah ada, Tuhan. Terima kasih engkau sudah berikan tanah, tapi gereja sudah ada. Mana jiwa-jiwanya? Waktu itu jiwa-jiwa masih ya Pak Manalu, jemaatnya mula-mula, saudaraku, dan ya berapa orang, saudaraku? Belum banyak, saudara. Saya berdoa, kami berdoa, saudaraku, dan satu kali saya lupa tahunnya itu, saudaraku, dia berkata itu tahun 2000 atau tahun berapa itu, saudara? Itu di hati saya kayak betul-betul kayak powerful, saudaraku. Dia katakan waktu saya berdoa begitu, karena kan pikiran saya katanya kan Tuhan gak mungkin salah, Tuhan gak mungkin gagal. Katanya gereja akan dipenuhi dengan jodoh, mana Tuhan? Ya kan? Dan akhirnya, saudaraku, itu di hati saya kayak bom, saudaraku. Kenapa? Kalimatnya berkata begini, mengapa engkau tidak percaya firman-Ku? Wah, macam waduh kayak meledak dalam hati saya. Kalau kemarin yang di jembatan audible saya dengar, ya kan? Tapi ini di hati saya dan saya dengarkan, saudaraku. Waduh, langsung saya ampun Tuhan, minta ampun Tuhan, ampun Tuhan. Saya minta ampun, saudara. Ya kan? Ternyata, saudara Tuhan, betul. Waktu Tuhan bukan seperti waktu kita. Amin. Ya, rancangan Tuhan bukan seperti rancangan kita, tapi Tuhan berproses, saudara, supaya pondasinya kuat. Ya kan? Seringkali kita harus mengalami satu proses, saudara. Dan waktu Tuhan menjawab doa kita bukan seperti yang kita ingini. Maunya kita kan instan. Begitu doa, hari Senin doa, Selasa jawaban. Kan kita maunya begitu, saudara. Tapi Tuhan punya proses, saudara, supaya di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Artinya apa, saudara? Kita harus mau mengenal Tuhan dengan lebih benar lagi, dengan lebih baik lagi. Saya tidak tahu pengalaman saudara, tapi yang jelas sampai hari ini Tuhan masih mau dikenal, atau Tuhan masih mau berbicara kepada umatnya. Katakan amin. Haleluya. Mari saat ini kita akan belajar 4 hal bagaimana kita langkah-langkah agar kita bisa mengenal Tuhan. Yang pertama, langkah-langkah kita untuk bisa mengenal Tuhan adalah carilah Dia, jangan hanya untuk mujizat-mujizat saja. Artinya kita mengenal Tuhan dengan motivasi yang benar. Jangan hanya mencari mujizat-mujizatnya saja. Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 6 ayat 26 dikatakan, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Artinya para murid pada waktu itu Tuhan mengerti dan meneropong jauh ke dalam hati mereka bahwa mereka mengikut Tuhan pada waktu itu bukan karena mereka mengasihi Tuhan, karena sungguh-sungguh mencari Dia, bukan, tapi karena mereka makan menjadi kenyang. Ada motivasi-motivasi yang lain ketika mereka datang kepada Tuhan. Nah, cara seseorang kalau ingin mengenal Tuhan dengan benar, maka motivasinya jangan supaya kita misalnya diberkati, supaya kita mengalami mujizat. Memang itu tidak salah, saudara, tapi motivasi seperti itu adalah motivasi yang tidak mulia, saudara. Tuhan mau kita kenal Dia dengan apa? Dengan kita, karena kita mengasihi Dia. Ya kan, karena kita mengasihi Dia, karena kita rindu untuk berjumpa dengan Dia, saudaraku. Jika seseorang mencari Tuhan supaya sembuh, itu memang nggak salah, saudaraku. Tapi saudaraku, sejarah sudah membuktikan orang-orang yang mencari Tuhan karena ingin mujizat, ingin berkat dan sebagainya, lama-lama dia hilang, lama-lama dia murtad, lama-lama dia tinggalkan Tuhan. Bangsa Israel contoh yang paling mantap, saudara. Kita melihat generasi pertama ketika mereka keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, 10 tulah, apa kurang dahsyat itu? Ya kan, 10 tulah sudah dahsyat, belum lagi mereka diizinkan untuk melihat laut terbelah menjadi 2. Hal-hal yang dahsyat, mereka diberikan makan mana roti dari surga turun, saudara. Waduh, ajaib luar biasa. Alkitab berkata sepatu mereka 40 tahun nggak rusak-rusak. Mana ada di dunia ini bisa bikin sepatu 40 tahun nggak rusak, dipakai terus, ya kan, di padang gurun.
Tuhan memelihara begitu luar biasa, mujizatnya enggak terhitung lagi banyaknya. Mereka ingin daging, Tuhan kirim burung puyuh banyak, saudaraku. Tapi Alkitab berkata, mereka selalu menyakiti hati Tuhan, bersungut-sungut. Itulah dosa generasi pertama. Sehingga sampai Tuhan berkata, aku akan menghanguskan, aku tidak berkenan kepada orang Israel ini. Ya kan? Hanya Kaleb dan Yosua, 2 orang yang lolos dari generasi pertama. Ya kan? Itulah yang masuk ke tanah perjanjian. Generasi yang pertama, saudaraku, semua mati. Ya, berhantaran pada belantara karena dosa mereka, karena pelanggaran mereka. Padahal mereka melihat mujizat. Nah, ini saya katakan tadi, saudara, kalau seseorang mencari Tuhan karena ingin mujizat, ingin sembuh, ingin kaya, ingin diberkati, saudara, mujizat, kekayaan, diberkatilah bonus. Tapi yang terpenting adalah kita mencari pribadi Tuhan itu. Katakan amin. Dialah yang penting, saudaraku. Sebab itu saya berdoa, kita semuanya berdoa, biarlah pengenalan kita kepada Tuhan, pencarian kita kepada Tuhan bukan karena mujizat-mujizat. Itu sebabnya mujizat terbesar bukan orang mati dihidupkan kembali, orang yang buta melihat, bukan, saudaraku. Itu memang mujizat, tapi bukan terbesar. Mujizat terbesar adalah keselamatan jiwa manusia. Untuk apa dia mengalami mujizat? Melihat mujizat tapi jiwanya binasa. Kenapa? Karena kalau tidak diiringi pengenalan akan kerinduan akan pribadi Tuhan, saudaraku. Karena kita mengasihi Tuhan, karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Biarlah itu senantiasa yang memotivasi kita waktu kita datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Waktu saudara melayani, waktu kita datang ke gereja, biarlah motivasi kita supaya apa? Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi aku, bahkan berkorban bagi aku. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Berita dari mimbar yang terbesar bukan yang teologi yang lain, tapi berita yang luar biasa, yang dahsyat, yang sangat mengubahkan manusia adalah Yesus Kristus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Katakan amin. Lain daripada itu hanya pelengkap saja, saudaraku. Tapi intinya adalah berita yang harus keluar dari mimbar ini adalah Yesus Kristus, Tuhan yang mulia, telah turun dari surga, menjelma menjadi manusia, mati dari kayu salib untuk menebus dosa kita, dan Dia menyediakan tempat bagi kita supaya siapa yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab itu Bapak Ibu Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan yang benar? Yang pertama, carilah Tuhan dengan kerinduan, dengan motivasi yang benar, bukan karena kita ingin melihat mujizat-mujizatnya. Yang kedua, untuk kita bisa mengenal Tuhan adalah kita harus menjadi murid. Nah, ini dia, saudara. Matius pasal 10:38 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Artinya kita harus mencari Tuhan sebagai seorang murid. Kita harus menjadi murid sehingga kita terus belajar. Ada proses agar kita tidak lagi hidup dalam manusia lama kita. Makanya amanat agung disebut, pergilah, jadikanlah semua bangsa apa? Muridku. Kata Kristen sebetulnya dulu seperti orang mengolok-olok, ya kan? Pengikut Kristus pada itu, saudara. Karena gereja awal saudara, gereja mula-mula abad pertama, itu kan gereja dikejar-kejar, gereja tidak disukai, ya kan? Dan akhirnya di Antioquia pertama kali pengikut Kristus disebut Kristen, saudaraku. Itu sebetulnya seperti sering ngeledek, mengolok, saudara, ya kan? Karena Kristen itu adalah pengikut Kristus, saudaraku. Karena mereka melihat, wah beda, pengikut Kristus ini hebat-hebat, luar biasa, ya kan? Maka saudaraku, mereka sebetulnya sering seperti mengolok, saudara. Nah, di sisi lain Tuhan mau kita bukan hanya pengikut Kristus saja, tetapi menjadi muridnya Tuhan. Bahkan dimantapkan lagi dengan amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Haleluya. Kita harus mau saudara menjadi murid Kristus. Artinya kita harus memiliki hati yang belajar, mengikut Dia bukan hanya karena Kristus ya yang menebus dosa kita, tapi karena kita mau mengalami proses bersama dengan Dia. Antara murid dengan guru, saudaraku, ada hubungan yang dekat, saudara. Ya kan? Kita mengalami proses dalam Dia. Nah, saudara, untuk sebagai murid-murid Kristus, saudaraku, maka ada harga yang harus dibayar. Tadi saya katakan, mengikut Yesus, percaya Yesus gratis, ya kan? Tapi mengikut Yesus, menjadi muridnya, disciple atau muridnya, saudara, adalah harus membayar harganya.
Ada harga yang harus kita bayar Bapak Ibu untuk menjadi murid Tuhan. Saudara, orang-orang Kristen di Timur Tengah, mereka harus membayar harganya sangat mahal, saudara. Berani percaya Yesus di sana terang-terangan, habis dia masuk penjara. Sama juga di RRT atau di Cina, saudaraku. Ya kan? Berani terang-terangan mengatakan pengikut Yesus, masuk penjara, saudaraku. Harus kehilangan mungkin keluarganya, harta bendanya, rumahnya, mobilnya, semuanya, saudaraku. Berapa mahal, betapa mahal harga yang mereka bayar kalau mereka mau percaya kepada Yesus, saudara. Tapi kita bersyukur di Indonesia ini, kita tidak banyak ya mengalami aniaya. Ya kan? Karena kita percaya, saudaraku, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tidak ada ya yang memang ada pergumulan kita sebagai orang Kristen sebagai minoritas, tetapi selain Tuhan sangat jauh berbeda dengan negara-negara yang sangat tertutup akan Injil, saudara. Ini perlu kita syukuri. Biar kita, saudaraku, sebagai anak Tuhan, mari kita menjadi murid-murid Kristus. Ya, bukan hanya kita menjadi percaya saja, tapi mengenal dia ya sebagai seorang murid. Artinya kita terus belajar, saudara. Ya, kita harus lebih mengenal lagi Tuhan kita. Mengapa disebut kata murid? Karena apa? Murid ini belajar, selalu belajar, ada proses belajar, saudara. Belajar dan diajar. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana kita langkah-langkah untuk bisa mengenal Tuhan dengan benar. Yang pertama, jangan hanya mencari mujizat-mujizatnya. Artinya motivasi kita harus benar, saudara, karena mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita mau belajar menjadi murid. Karena kalau tidak, kita nggak layak, saudara. Murid artinya ada proses. Ya, kita berproses untuk mengenal dia, belajar daripada Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, kita mencari wajahnya atau mencari hadiratnya. Mazmur 27 ayat 8 mengatakan, hatiku mengikut firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Waktu Mazmur mengerti firman Tuhan, buat wajah Tuhan, ya dicari, maka dia mengatakan, berkata, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari. Biarlah kita juga sebagai orang percaya memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Semakin dalam, saudaraku, kita mengenal dia, supaya seperti yang dikatakan tadi dalam Hosea pasal 4 ayat 6, ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Waktu kita mengenal Tuhan, terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 ini, saudaraku, maka kita memiliki keamanan seperti pujian tadi, saudaraku. Ya, aman. Kita tenang di dalam Tuhan, tenang bersama Tuhan, saudaraku. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Waktu kita mencari wajahnya, mencari hadiratnya, saudaraku, maka kita akan mengalami ketenangan. Karena kita tahu segala sesuatu ada dalam tangan Tuhan, saudara. Sebab itu sekali lagi, mari kita miliki kerinduan untuk bersekutu, untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal dia dengan benar. Saudara, Tuhan ada pujian yang mengatakan bahwa ya, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang seperti rusa, yang rindu, yang haus, saudara. Ya kan? Ku rindukan Kau hadir di sini. Bapak Ibu saudara Tuhan, Tuhan sangat senang. Yang paling Tuhan senangi, saudaraku, adalah bukan harta dan lain sebagainya dari manusia, tapi kerinduan kita untuk bersekutu dengan Dia. Waktu di rumah, saudara, kita mungkin mengalami ketakutan, kecemasan karena COVID-19 ini. Ya kan, ada utang yang belum dibayar, mungkin saudara, tagihan dan lain sebagainya, masa depan, pekerjaan, bagaimana, saudaraku? Tapi engkau tahu, engkau mengenal Tuhan. Mungkin engkau tidak pandai main gitar. Kalau yang pandai main gitar, ambil gitar dan nyanyi di kamarmu. Ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan. Tuhan, ya kan, aku rindu akan Engkau. Nyanyikan sebuah pujian. Enggak ada pun, saudaraku, sekarang sudah canggih. Ya kan, ada pujian. Saya juga kadang-kadang kalau penyembahan, ya pakainya ada, saudaraku, ada kan musik yang bagus-bagus, saudaraku. Haleluya. Setel aja, kita ikutin aja, saudara. Ya kan kita bisa ikuti. Jadi yang memandu kita, musik kita ini, HP ini, saudaraku, kita dipakai, saudara. Ya kan, pujian penyembahan yang luar biasa banyak di sini, saudaraku, dari hamba Tuhan, anak Tuhan luar biasa. Setel saja dan ikuti apa yang dinyanyikan. Itu juga sebuah penyembahan. Di samping kita, saudaraku, ya, nggak perlu repot-repot main gitar,
atau main musik atau main keyboard, kita ikuti saja, kita ikut, kita nyanyi. Artinya kita bisa semua melakukan ini, saudaraku. Ada saat-saat di mana kita, saudaraku, mau mengenal Tuhan, mau mencari wajah Tuhan. Dengan demikian, saudaraku, kita bisa mengalami satu perjumpaan dengan Dia. Tuhan sangat rindu kepada orang-orang yang punya hati untuk menyembah Dia. Amin. Terlebih di akhir zaman, saudaraku, di masa-masa COVID-19, saudaraku, ya, di tengah-tengah di mana harta, ya kan, kekayaan, pangkat, jabatan, kekuasaan kayaknya nggak ada artinya. Kalau udah sempat divonis COVID-19, waduh, ketakutan. Ya, seperti beberapa waktu lalu, saudaraku, sudah masuk rumah sakit penuh, udah penuh, oksigen langka. Biarpun uangnya banyak, kekayaan seperti apa, pergi ke sana kan, tidak mungkin dibawa naik pesawat atau harus pakai jet pribadi, ya kan? Kenapa? Satu kota penuh rumah sakit, nggak ada oksigen. Mau kemana coba? Saat itulah harta, pangkat, kekayaan semua nggak ada artinya, saudaraku. Tidak berdaya. Karena memang, saudara, Tuhan, hidup kita ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena anugerah Tuhan. Saya mengajak kita semuanya sebagai hamba Allah, mari milikilah satu kerinduan untuk mencari hadirat Tuhan. Jangan mencari berkat-berkatnya saja, itu bonus, saudara. Tapi yang terpenting, Tuhan mau kita mencari Dia dengan hati yang terbuka kepada Tuhan, dengan hati yang betul-betul mau mencari Tuhan, mau mengenal Dia, mau mencari hadiratnya. Ada persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita mengalami satu persekutuan dengan Tuhan, maka saya percaya pasti ada perubahan dalam hidup kita. Katakan amin. Iya, pasti ada satu perubahan, saudara. Sehingga keinginan kita semakin dikecilkan, saudara. Ya, semakin dikikis keinginan kita. Tapi biarlah keinginan Tuhan terus yang kita mau kedepankan, saudara. Haleluya. Persekutuan dengan Tuhan mendatangkan perubahan, yaitu kedamaian kita semakin dikikis dan pertumbuhan rohani kita semakin meningkat dan semakin nyata. Inilah, saudaraku, ya, yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan. Haleluya. Yang keempat, terakhir, saudaraku, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan yang benar atau dengan benar. Yang pertama, jangan mencari Tuhan dengan motivasi yang salah, artinya hanya mujizat saja. Karena kita bisa gagal, saudara, ya. Itu bukan dasar yang benar untuk kita mencari Tuhan. Orang seperti itu bisa gampang murtad, gampang tinggalkan Tuhan. Mengenal Tuhan juga, saudaraku, dengan benar adalah, yaitu kita harus menjadi murid. Mau diproses. Kalau menjadi murid berproses, ya, dalam satu proses kadang-kadang kita harus mengalami doa kita kok lama ya belum dijawab. Tidak apa-apa, saudara, doakan terus. Kok pergumulan saya lama belum dijawab, tidak apa-apa, namanya berproses. Supaya murid itu supaya memiliki satu hubungan dengan Tuhan. Ya kan? Ada proses, artinya nggak gampang, saudaraku. Menurut Yesus nggak gampang, saudaraku. Yesus tidak pernah berkata, waktu engkau mengikut aku, maka engkau tidak akan mengalami masalah. Enggak, saudara. Aman semuanya, mulus semuanya, enggak ada. Tuhan tidak pernah berjanji begitu, saudara. Kalau begitu, namanya manusia jadi meremehkan, ya kan? Jadi enak-enak aja. Tetapi yang Tuhan mau adalah tidak ada nanti sedihnya kita mengikut Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah ada prosesnya. Sebagai murid ada prosesnya. Waktu kita mungkin mengalami sakit penyakit, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan. Kan jadi nyata syukur kita kepada Tuhan. Wah, Engkau ada Tuhan, terima kasih Tuhan. Waktu kita mengalami kesulitan keuangan, kita berdoa, Tuhan buka jalan. Namanya sedih, saudara. Baru kita kan, bukankah iman kita semakin mantap? Ya kan? Wah, ternyata Tuhan tidak meninggalkan saya. Waktu Anda punya pergumulan, saya punya pergumulan, kita berdoa kepada Tuhan. Terlalu berat masalah kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku tidak mampu lagi Tuhan. Bela saya Tuhan, tolong saya. Waktu Tuhan tolong kita, maka saudara kita bisa melihat, wah, terima kasih Tuhan. Engkau ternyata selalu besertaku. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Sama seperti yang mulai murid. Tuhan bertanggung jawab, saudara. Waktu disuruh pergi duluan, Yesus pergi berdua dulu, saudara. Tapi jam 3 malam, ya kan, jam 3 dini hari lah itu berarti, saudara. Yesus berjalan di atas air. Mau menolong mereka, malah dia bilang itu hantu. Mereka ketakutan, saudaraku. Kenapa? Karena pengenalan mereka belum benar, belum sesungguhnya seperti yang Tuhan mau. Itu biarlah yang hari perdalam kita kepada Tuhan adalah pengenalan yang benar. Dan yang keempat adalah bagaimana caranya mengenal kita dengan Tuhan. Yang ketiga tadi, yang pertama, jangan mencari Tuhan hanya dengan mujizatnya, dengan motivasi yang salah, motivasi yang tidak benar. Yang kedua,
mengenal Tuhan kita bisa menjadi murid. Yang ketiga, mengenal Tuhan dengan mencari wajahnya, mencari hadiratnya. Yang keempat, mengenal Tuhan dengan mendengar dan mentaati perintahnya. Seperti tadi, Tuhan banyak kali berbicara kepada kita, tapi yang paling sering adalah lewat firman Tuhan. Sebab itu, mari masing-masing kita sibuk apapun kita, saudaraku, ya, mari usahakan kita baca firman Tuhan. Tuhan mau, saudaraku, menyatakan pertolongannya, perlindungan kepada kita, ya, pembelaannya kepada kita. Tapi seringkali, saudaraku, Tuhan mau berbicara kepada kita lewat firman Tuhan. Kita baca, saudara. Atau mungkin kita sudah baca, saudara, ya, tapi kadang-kadang, saudara, bisa Tuhan ingatkan, saudara. Mungkin Tuhan berbicara kepada kita bukan pada saat kita membacanya, tapi sudah pernah kita baca. Artinya kita sudah pernah ada yang Tuhan mau bangkitkan dalam hidup kita. Kan Roh Kudus itu mengingatkan kita. Bagaimana Roh Kudus mengingatkan kalau kita tidak pernah baca, saudara? Seperti kita baca, ada satu masalah kesulitan, kita memerlukan jawaban Tuhan, maka ayat-ayat yang pas dengan jawaban itu Tuhan ingatkan kita. Ya, itu cara Tuhan seringkali untuk berbicara kepada umatnya. Sehingga sekali lagi, mengenal Tuhan dengan benar adalah dengan mendengar dan mentaati perintahnya. Yesaya 50 ayat 4, tolong satu orang bacakan. Yesaya 50 ayat 4. Ini ayat terakhir, Manusia boleh maju ke depan. Haleluya, puji Tuhan. Yang sudah dapat, siapa saja silakan. Yesaya 50 ayat 4, tolong bacakan buat kita semuanya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Amin, puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang-orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang